siapkan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan, kita akan puji dan berkata, sungguh besar setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan puji dari awal. Saya undang Yolanda untuk bernyanyi. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Yesus, Yesus, amin. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Amin. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita nyanyikan itu kor yang berkata, Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin, amin, haleluya. Buat Jiwaku, buat jiwaku, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Katakan Yesus yang termanis, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Sekali lagi sambil kita angkat kedua belah tangan kita, tanda kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Amin, amin. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima Bapa kasih, di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan, karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kami boleh ada di tempat ini, di ruangan gereja ini, untuk datang beribadah, memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan siapkan hati kami
limpahkan di dalam kehidupan kami sepanjang malam yang sudah berlalu hingga kami boleh berjumpa lagi di pagi hari ini. Ini adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu pagi hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan, memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus terlalu baik di dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami mau berglori, memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Rangkaian ibadah kami di pagi hari ini, mulai permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus ambil alih ibadah kami di pagi hari ini, biar kami boleh pulang membawa berkat yang hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus dari surga hadir di tempat ini, turun di tempat ini dan masuk dalam hati kami masing-masing, agar kami ada sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang menghalangi, mengganggu jalannya ibadah kami di pagi hari ini, jemaat Tuhan yang ada sepakat dan bersatu hati menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa menghalau segala kuasa-kuasa kegelapan. Biar kami ada kebebasan dan sukacita untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau buka ibadah kami di pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kekasih jiwa kami. Terpujilah Tuhan. Kami semua siap beribadah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, masih rindu memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat pujian yang girang-girang yang berkata bersuka dalam Tuhan. Saya undang jemaat untuk lagi berdiri. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan. Terima kasih. Kaulah harapan. Yes. Haleluya. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup, amin, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, haleluya, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, pertolonganku datang dari-Mu, amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, amin. Amin, haleluya Yesus. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkau harapan di
di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau dalam hidup kami mau memandang Engkau, karena Engkau satu-satunya jalan di dalam kehidupan kami. Tuntun dan bawa hidup kami untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sampai kami boleh melihat perkara ajaib, perkara luar biasa Allah boleh kerjakan di dalam setiap rumah tangga kami, di dalam setiap pribadi kami, bahkan di dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Yakinlah kami Tuhan, bahwa setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, itu naik berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua yang ada. Setiaplah hati dan pikiran kami untuk kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau buka mata iman percaya kami, supaya firman Tuhan terus menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan terus menjadi pegangan, menjadi teladan di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu tinggal di dalam pengurapan kuasa Allah, sehingga firman yang disampaikan, firman yang berasal dari Allah, firman yang memberikan kekuatan bagi setiap kami yang menerima firman-Mu Tuhan. Kuasa iblis, kuasa setan yang coba merampas firman Tuhan dalam bentuk apapun Tuhan, seberapapun kami yang ada di ruangan ini, kami satukan hati kami usir kuasa iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Siap kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pagi hari ini kita boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini torang sama-sama lihat Bapak Gembala ada bersama-sama dengan torang, karena memang sudah banyak kali hamba Tuhan, Pendeta Watung, Legi, Ibu Trevi, semua orang kenal. Keluarga ini selalu bilang bagi-bagi berkat dari masih di mana Tompaso sampai di Lombok. Orang bilang, orang kata Penggembala pelan sekali, pelan apa? Tidak mau bagi-bagi berkat. Jadi mau tak mau tetap harus berangkat. Kemarin orang telepon, orang bilang, soalnya tidak ada alasan kok Mami. Jadi saya mohon jemaat memakluminya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebagai info, dan kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Hari-hari yang kita lalui ini terlalu banyak ujian, terlalu banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau saya mau tanya Pak Torun semua yang ada di sini, siapa yang tidak punya pergumulan? Tentu semua punya pergumulan, betul? Semua punya pergumulan, baik itu pergumulan besar, pergumulan kecil. Semua orang punya yang namanya pergumulan. Orang menghadapi berbagai hal dalam kita menjalani kehidupan ini. Namun satu hal yang Tuhan mau, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai persoalan, masalah hidup yang kita hadapi, satu hal yang Tuhan mau bagi kehidupan orang percaya, orang selalu ada dalam ucapan syukur. Amin. Jadi biarpun tuh masalah orang bilang sebesar gunung, kalau kita mengucap syukur, pastilah hidup kita ditolong oleh Tuhan.
Haleluya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau kehidupan umat-umat Tuhan, kehidupan jemaat Tuhan, orang yang ada di GPDI Mawar Saron. Allah mau orang bukan hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi Tuhan mau orang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, saya pribadi, saya boleh bilang saya bangga. Saya bangga orang keluarga GPDI Mawar Saron. Sekalipun orang masih sedikit, tapi di dalam hati saya, hati yang paling dalam, saya katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan boleh berikan jemaat Tuhan untuk orang sama-sama saling menopang satu dengan yang lain, sama-sama orang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukti nyata saudara, kenapa saya katakan saya berbangga. Acara kemarin boleh ya, biarpun orang bilang orang baru sadiki, Tuhan boleh tolong. Tuhan tunjukkan bahwa sekalipun orang baru sadiki, kalau orang bersatu hati, tentu di dalamnya ada nama Tuhan dimuliakan. Tuhan tolong, Tuhan bela. Saudaraku, dalam menghadapi pelayanan banyak hal yang kita tempuh, banyak hal yang kita hadapi. Tetapi kalau kita mau bersatu hati, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sebelum saya jauh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan buka dulu Alkitab kita, karena firman Tuhan merupakan dasar di dalam kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Saya jemput kita sama-sama untuk berdiri. Kita mau menghormati firman Tuhan, dan dalam hitungan yang ketiga saya rindu kita sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita sama-sama sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang singkat, padat, jelas. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah. Jadi pagi hari ini torang kembali dinasehati, torang kembali ditegur, torang kembali diajak dalam kehidupan torang semua untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dalam hal apa? Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi baik itu susah, baik itu senang, firman Tuhan ajar orang jemaat Tuhan harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Oh, ternyata kalau orang mengucap syukur, orang tinggal di dalam ucapan syukur, Allah berkenan. Itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang mereka mau mengucap syukur, mereka mau hidup mengucap syukur. Mereka mengatakan terima kasih Tuhan ketika mereka sedang berada dalam hidup yang baik-baik. Mereka dalam hidup yang berkelimpahan, tidak ada masalah yang berat, hidup yang happy-happy saja. Mereka mau mengucap syukur. Tetapi ada banyak orang yang sulit, sangat sulit
mengucap syukur ketika mereka sedang mengalami masalah. Ketika mereka sedang mengalami persoalan sangat sulit. Bahkan yang lebih parah lagi, ada banyak orang yang lupa mengucap syukur karena hidup mereka sudah terlalu enak. Ada banyak orang, tetapi selalu menjadi doa dan harapan kami sebagai hamba Tuhan supaya jemaat Tuhan yang ada di GPDI Mawar Saron dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, mari firman Tuhan mengajak orang selalu hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita harus hidup mengucap syukur karena di dalam ucapan syukur ada kekuatan baru. Amin. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, masalah persoalan berat yang sedang kita alami, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, pastilah ada pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Artinya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang mengucap syukur, itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kalau orang lagi dalam masalah, banyak orang kalau dalam masalah suka tidak tenang, suka ngomong jelas. Kalau bahasa Indonesia bilang suka uring-uringan, jadi ngomong tidak jelas. Tanpa kita sadari, kita sudah tidak ada dalam ucapan syukur. Pikiran kita sudah tidak jelas. Tetapi kembali lagi saat ini firman Tuhan mengajarkan kita, mari orang selalu hidup di dalam ucapan syukur. Karena apa? Ucapan syukur itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi dalam kita hidup, kita dibutuhkan yang namanya mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya kita mengucap syukur, kita menghargai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita hidup selalu mengucap syukur, selalu memuji Tuhan, artinya kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terlebih utama, di dalam ucapan syukur ada kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam mengucap syukur ada kuasa. Kalau mau berbicara tentang pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, orang ada sampai saat ini. Orang boleh sehat, orang boleh kuat. Itu semua berkat Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu patutlah bagi kehidupan kita untuk kita selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ada banyak perkara yang Tuhan kerjakan. Bahkan ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu contoh yang akan saya ambil pada pagi hari ini, kehidupan Lazarus. Lazarus adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-39 mulai sampai ayat 44, di sana firman Tuhan menceritakan bagaimana kehidupan Lazarus. Lazarus adalah seorang yang kalau orang belajar, dia orang yang miskin. Karena firman Tuhan tulis untuk memperoleh makanan saja dia harus memungut sisa-sisa makanan. Tetapi kita melihat dalam situasi, dalam kondisi yang sangat sulit, Lazarus tetap pegang keyakinannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan
tinggalkan dia. Lazarus tetap hidup takut akan Tuhan, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan ada. Waktunya tepat, Tuhan menolong, Tuhan membela kehidupan Lazarus. Satu waktu Lazarus mengalami sakit dan dia meninggal, tetapi mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan Lazarus. Kalau kita baca, coba tolong buka Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-39 kita mulai bacanya. Ayat yang ke-39 katakan, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Kalau kita melihat satu waktu Maria dan Marta, mungkin mereka dalam hati mereka kecewa. Kecewa kenapa? Kenapa Tuhan tak langsung datang? Kenapa Yesus tak langsung datang? Tolong adik mereka yang sedang sakit. Dan firman Tuhan catat sudah 4 hari. Jangankan 4 hari. Kalau zaman sekarang ada namanya formalin. Kalau nggak formalin, mungkin 2 hari masih tahan. 3 hari itu sudah mulai ada tanda-tanda berbau mungkin, atau sudah ada tanda-tanda yang tidak baik. Tetapi ini firman Tuhan katakan sudah 4 hari. 4 hari Lazarus mati. Orang bisa bayangkan bagaimana keadaan Lazarus pada waktu itu. Tetapi Lazarus yang hidupnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan lihat. Sudah 4 hari Lazarus mati. Lalu Tuhan datang, Yesus datang. Yesus bilang, buka. Ayat yang ke-39 kita ulang baca. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Jadi saudaranya bilang, Tuhan, tidak mungkin lagi. Ini hal yang mustahil. Sudah 4 hari. Itu kalau boleh saya bilang, mungkin itu sudah bangkai, karena sudah 4 hari meninggal. Tetapi jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Jadi dalam hidup kita, jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari orang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari orang mau pasrahkan sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan. Karena di dalam kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengerjakan perkara-perkara di luar nalar, di luar pikiran kita. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Lalu kata Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Haleluya. Jadi di sini firman Tuhan katakan, Yesus dia mengucap syukur. Saya ulang baca. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Haleluya. Ayat selanjutnya, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki
kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi ada mujizat, ada perkara besar, ada perkara yang ajaib terjadi ketika kita tinggal di dalam ucapan syukur. Saya yakin dan saya percaya orang semua selalu hidup dalam ucapan syukur. Kalau orang tidak bersyukur, orang tidak ada sama-sama di tempat ini. Karena orang ada di tempat ini bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik, Tuhan menolong kehidupan kita. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sudah kita baca mengenai kehidupan Lazarus itu merupakan teladan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan mau kita selalu untuk hidup di dalam mengucap syukur, berterima kasih atas pertolongan Tuhan, berterima kasih atas campur tangan Tuhan, berterima kasih atas pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada hal yang lebih penting selain kita mendatang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17, tolong dibuka. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dalam segala hal yang kita lakukan atau kita perkatakan di dalam Tuhan Yesus sambil kita mengucap syukur, Tuhan mendengar. Firman Tuhan bilang, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah dalam Bapa kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya mengucap syukur itu? Mengucap syukur merupakan bentuk atau cara di mana kita orang percaya, kita jemaat Tuhan, orang semua yang ada di sini menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Artinya kita harus pasrahkan, kita harus taruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk diproses, untuk dijadikan sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah mengasihi hidup saya dan saudara. Allah mau membentuk kita, Allah mau proses hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau, sehingga kita tinggal di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi mengucap syukur itu adalah kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita membiarkan kasih Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Kita membiarkan kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita untuk meninggalkan keinginan pribadi kita, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam hidup kita kadangkala kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, firman Tuhan kembali mengajar kita, mari orang hidup dalam ucapan syukur. Karena dalam menjalani kehidupan dunia yang semakin sulit ini, ada berbagai pencobaan, ada berbagai masalah. Kalau kita tidak tahu mengucap syukur, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, satu hal yang pasti, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan selalu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kadang-kala saudara ada persoalan, ada masalah berat yang seolah-olah hidup ini tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi. Tetapi
kalau kita datang mengucap syukur, Tuhan selalu memberikan ketenangan di hati kita. Oleh sebab itu saudara, mari orang selalu hidup mengucap syukur kepada Tuhan, percaya bahwa dalam hidup kita, sekalipun firman Tuhan bilang dalam lembah kekelaman, tetapi kalau kita terus berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Amin. Ada rencana Tuhan yang sangat indah. Mungkin saat ini, mungkin hari ini, orang dalam keadaan sulit, orang seolah-olah tidak dapat melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan kita putus asa, jangan kita menyerah. Percaya bahwa rencana Tuhan yang indah Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, bahkan Tuhan sediakan bagi kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari firman Tuhan mengajak bagi kita semua yang ada, tolong terus mengucap syukur kepada Tuhan untuk kita dapat menjalani hidup ini, untuk kita dapat melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, satu hal, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, karena dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh melihat pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang dalam persoalan, masalah, baik dalam pekerjaan kita, dalam segala hal, tetapi firman Tuhan mengajar, mari orang mengucap syukur untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan, untuk kita dapat melihat penyertaan Tuhan, untuk kita dapat melihat pembelaan Tuhan. Kita mengucap syukur. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan hari ini, itu tidaklah sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan dan ada waktunya, waktu yang tepat Allah sediakan, di mana kita akan melihat bentuk dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, biarlah orang semua senantiasa mau belajar untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu memuji memuliakan Tuhan. Jangan kita pandang masalah kita, jangan kita fokus hidup kita hanya pada masalah, pada persoalan, tetapi kita mau belajar fokus kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyatakan kuasa mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Selalu ada harapan. Selalu ada mujizat, percayalah setiap waktu dalam Yesus selalu ada mujizat. Saat sekelilingku kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat sekelilingku berkata mustahil dan semua terlihat tak mungkin, ku angkat wajahku dan memandang Yesus, dan padanya lah pertolongan. Selalu ada harapan, selalu
setiap waktu dalam Yesus selalu ada mujizat. Katakan selalu ada harapan. Amin, amin, haleluya. Harapan, amin. Selalu ada mujizat. Berharaplah setiap waktu dalam Yesus selalu ada katakan lagi selalu ada harapan. Amin, amin, amin. Harapan, amin, haleluya. Selalu ada mujizat. Berharaplah setiap waktu dalam Yesus selalu ada mujizat, selalu ada harapan, selalu ada harapan. Inilah Tuhan kerinduan kami, inilah doa kami Tuhan, supaya kami selalu ada harapan di dalam Tuhan, sehingga kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Amin, amin, amin. Waktu dalam Yesus selalu ada mujizat, selalu ada harapan. Nanti di akhir pujian Ibu Ana berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Selalu ada mujizat. Berharaplah setiap waktu dalam Yesus selalu ada mujizat. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara lewat firman-Mu, namun kami percaya firman Allah terus berdoa dalam hati kami di hidup kami ini. Firman-Mu sangat luar biasa bagi kami Tuhan, mengajarkan kami agar kami tetap bersyukur kepadamu walau kami menemui berbagai pergumulan beban hidup ini. Tetapi kami percaya Roh Kudus senantiasa menuntun akan langkah hidup kami, agar di hari-hari ini Tuhan kami semakin setia dengan Tuhan, semakin melakukan yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman Allah yang luar biasa bagi kami. Kami percaya kemenangan Allah berpihak bagi kami anak-anak-Mu yang selalu setia dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, berkati terus hamba-Mu Ibu Rohani, Bapak Gembala, di dalam pelayanan di mana saja dia berada Tuhan, tetap tolong dia. Roh Kudus tetap kuatkan, sehatkan bagi keluarga hamba-Mu sekeluarga. Bahkan kami jemaat GPD Mawar Saron, agar kami tetap bersatu di dalam Tuhan. Dan memohon tolong pekerjaan Tuhan di negeri ini Tuhan. Kau pakai luar biasa hamba-Mu lewat pelayanannya di negeri ini. Bahkan di mana saja hamba-Mu berada, sehat-sehatkan Bapak Gembala, Ibu Gembala sekeluarga, agar mereka tetap kuat di dalam melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah terima kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita untuk melayani lewat pelayanan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian dan kita akan melayani. Surga terbukalah, rahmatnya Allah turunlah. Senang di dalam hatiku sejak tolong saya. Aku yang lama, ku ambil jubah
Puji nama Tuhan. Lagu ini so lama sekali namanya, jadi ada rasa sukacita lain dengan lagu ini. Biar masih dong bilang seulang baraba-raba tuh mau nyanyi, mar ada sukacita lain ketika menyanyikan pujian ini. Dan saya percaya bukan hanya saya yang merasakan, saudara juga sama-sama merasakan sukacita lewat pujian ini. Terima kasih buat pelayanan yang sudah dilakukan oleh kita semua jemaat Tuhan yang ada. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dari tempat ini saya mewakili gembala dan pelayan-pelayan kita semua yang ada mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan yang sudah dilakukan pada hari kemarin. Puji nama Tuhan, orang lihat mereka sudah melakukan pekerjaan mereka, walaupun mungkin ada rasa-rasa karena orang kerja cuma tidak sampai 2 jam, tapi orang tetap bersyukur kepada Tuhan. Satu hal sama yang kemarin saya bilang, yang penting orang melayani pekerjaan bersama-sama menopang. Itu satu bentuk mereka menopang orang pelayan yang ada di tempat ini. Bahkan orang boleh berbangga karena apa? Orang sendiri tak heran-heran memainkan jemaat Mawarsan. Kalau mau lihat itu jemaat dibandingkan dengan pelayanan-pelayanan yang lain yang sudah 70, 80, 100 kakak, tidak kalah. Karena apa? Orang boleh lihat pembangunan, orang boleh lihat orang pelayanan. Jadi itu satu kebanggaan yang Tuhan berikan bagi jemaat GBD di Mawarsan. For orang semua, Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah bikin malu. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Bukan for mau cari muka, for mau bagi, tetapi satu hal kita kerjakan untuk Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Amin. Orang sama-sama percaya. Dan mungkin pada besok hari ada pekerjaan bikin tustele, mau pipa potong bulu. Tadi gembala bilang ingatkan besok mau ada kerja, mau potong bulu.